Baik, teman-teman semua, yang hari ini kita merasa kesulitan ya, merasa banyak masalah, merasa banyak tantangannya. Tidak perlu khawatir teman-teman, kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lain, pasti sedang Allah siapkan pembelajaran penting. Pasti sedang Allah siapkan sesuatu hal yang besar. Jadi pagi tadi saya nonton sebuah podcast, ada seorang pengusaha, usianya masih muda gitu, puluhan tahun ya, 20, berapa tadi, 25 apa 23 gitu. Dan di podcast itu, di video itu dia bercerita, saya berhasil katanya karena saya ingin nunjukin sesuatu, karena dulu semasa sekolah dia dihina. Jadi si anak ini, seorang ini sering dihina karena sering jualan. Kan ada ya anak yang saat sekolah tuh jualan, apalagi kalau sekolahnya di tempat yang elit, ya kadang gengsi kan. Tapi si anak ini karena kebutuhan ekonomi, ya dia terpaksa belajar jualan. Ya malu, dihina, dan ada satu kata yang membuat dia merasa tertampar gitu ya, artinya merasa malu banget gitu ya. Wah, kamu jualan ya, nggak punya uang ya, lagi sulit ya, merasa apa namanya, merasa terhina gitu, terejek gitu. Tapi kan kalau kita mau lihat, ya emang dalam kondisi itu kan emang kita lagi nggak punya uang kan, makanya kita jualan. Kalau lagi punya uang kan belum tentu mau jualan. Tapi hari ini dia merasa berterima kasih kepada teman-teman yang dulu membulinya, karena dari omongan itu dia bangkit dan ingin menunjukkan sesuatu kepada temannya bahwa saya juga bisa berhasil. Nah, teman-teman, hari ini kita lagi sulit. Ada orang yang mentertawakan, ada orang yang semacam membuli, mengolok-olok. Lalu kemudian kita merasa gue akan tunjukin bahwa gue bisa berhasil. Saya akan tunjukkan bahwa saya akan. Teman-teman, bahwa kesulitan itu hadir itu belum tentu buruk. Bisa aja kesulitan itu hadir, datang sebagai bentuk pertolongan Allah. Kan sebagaimana di video sebelumnya saya bilang bahwa hari ini kita susah untuk caranya bangkit itu kan kadang perlu dipres dulu ya, ditekan. Kan kalau teman-teman punya bola, kalau kita jatuhkan dari ketinggian segini, pantulannya akan segini. Tapi kalau saya jatuhkan dari ketinggian yang lebih tinggi lagi, pantulannya akan lebih tinggi. Bener nggak? Artinya bisa aja kesulitan kita saat ini, kesusahan kita hari ini, kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan harta, bangkrut misalnya, atau apapun kesulitannya. Sebenarnya mungkin itu cara Allah untuk menaikkan kembali. Atau memang yang kita belum naik, ketika kita depres, ya cara Allah untuk menaikkan derajat posisi kita saat ini. Jadi jangan berprasangka buruk. Bisa aja kesulitan kita hari ini, kesusahan kita hari ini adalah cara Allah untuk menaikkan kita. Lihat dari sudut pandang yang lain, lihat dari POV yang lain, pasti akan ada pelajarannya, pasti akan ada sesuatu yang memang Allah siapkan. Berprasangka baiklah dan jangan berputus asa. Semuanya ada tahapannya, semuanya ada prosesnya. Ketika kita bilang, ya Allah, hamba lagi sulit, berilah hamba uang 1 miliar. Kan jawaban atas doa itu Allah nggak tiba-tiba nurunin uang 1 miliar kan selepas doa kan. Tapi tiba-tiba Allah ngasih jawabannya berupa tiba-tiba ada temannya yang menghubungi, ngajak bisnis, ngajak usaha. Lalu kemudian ada jalannya dan si orang itu dapat 1 miliar. Karena hidup itu ya bukan bin salat, bukan sulap ya. Semuanya ada prosesnya, ada mekanismenya, jalani semua itu. Kalau kita mau jujur ya dan mau terbuka teman-teman, bahwa orang-orang hebat itu kan dibentuk bukan dari kemudahan-kemudahan, dibentuk atas kesulitan, atas tempat. Kalau kita tahu perak, ya cara pembuatannya dipanaskan hanya suhunya sekian ratus derajat. Kalau kita pengen tahu emas, dipanaskan dengan suhu yang mungkin bukan ratusan tapi ribuan misalkan. Artinya kan semakin berharga nilai seseorang itu, maka tempaannya juga tidak mudah.
Bahkan kalau kita mau lihat intan mutiara mungkin yang jauh lebih berharga lagi, permata, ya mereka terbentuk bukan dari sesuatu bongkahan yang dipukul palu terbuka, tapi memang dari tempaan yang luar biasa ribuan tahun dengan suhu yang sangat panas baru mutiara, intan mutiara itu terbentuk. Ya hari ini ketika kita ingin jadi orang besar, orang hebat, lalu kita tidak merasa susah, artinya semuanya serba mudah. Belum tentu misalkan sesuatu yang kita dapatkan itu akan berharga amat. Jadi maksudnya kalau kita lagi sulit hari ini, berprasangka baiklah. Barangkali itu cara Allah untuk naikin derajat kita, naikin posisi kita hari ini. Dan setiap orang punya ceritanya, punya masa lalunya, punya masalahnya, punya kesulitannya, tidak mungkin sama. Dan berprasangka baiklah tadi, saya yakin pasti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk kita. Karena pada akhirnya kesulitan itu tidak lama ternyata. Setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Begitupun sebaliknya, bagi yang punya keluasan harta, keluasan kekuasaan, jangan merasa sombong atau jumawa. Karena bisa jadi besok atau lusa semuanya berubah. Di dunia ini tidak ada yang abadi, teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, dari setiap kisah, baik kisah kita sendiri ataupun kisah orang lain. Lihatlah dari sudut pandang lain. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.